Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku jamaah haji 2026 yang dimuliakan Allah. Kenapa kita bertarwiyah? Ini perlu dipahami dengan baik. Tidak ada niat bertarwiyah kecuali niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang berhaji pada tahun ke-10 Hijriah bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nabi dari kota Mekah tidak langsung ke Arafah, tapi ke Mina terlebih dahulu. Bahkan malam tanggal 9 Dzulhijjah, beliau dan para sahabat berada di Mina, dan baru setelah subuh tanggal 9 Dzulhijjah, mereka baru berangkat menuju padang Arafah. Tata cara atau manasik haji Nabi dan para sahabatnya terekam dengan baik dan diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian diikuti oleh para tabi'in dan seterusnya. Sehingga semua mazhab yang 4 dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengakui kesunahan tarwiyah. Kedua, kalau kita bisa menyempurnakan haji kita, padahal haji itu kita laksanakan seumur hidup satu kali, maka mengapa kita tidak melakukannya? Sayang, dan sungguh sayang. Para jamaah haji yang tergabung dalam KBIHU Nurul Haramain sejak awal berdiri, sejak awal memberikan pembimbing, mendampingi jamaah tahun 2006 sampai 2025 kemarin, semuanya bertarwiyah dengan niat ingin melaksanakan haji dengan menerapkan sunnah tarwiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka jamaah haji 2026 yang kami muliakan, hari kesempatan ini kita sambut dengan baik, dengan penuh pemahaman terhadap masalah tarwiyah di Mina. Selain mendapatkan pahala bertarwiyah di Mina, yaitu pahala mengikuti sunnah Nabi dalam berhaji, adakah manfaat lain yang kita dapatkan? Ada, dan banyak. Antara lain, 1, kita masuk ke Mina ketika keadaan kemah masih lowong, masih lengang, masih kosong. Kita bisa menata mana tempat tidur laki-laki, mana tempat tidur perempuan. Kalau kita sholat, mana kiblatnya, mana tempat laki-laki yang di depan, dan mana tempat perempuan yang juga kita bisa, kedua, bisa membawa barang-barang yang akan dipakai selama 3 hari, tanggal 10, 11, 12, sudah ditaruh di Mina, tidak perlu dibawa ke Arafah. Sehingga ketika kita berangkat ke Arafah, kita berangkat lenggang kangkung, ringan, hanya membawa sajadah, membawa Quran, membawa tasbih, minuman dan makanan ringan. Kemudian lebih dari itu, kita bisa berorientasi lapangan. Di kemah Mina dalam satu maktab, di situ tersedia mana dapur, mana tempat mengambil air panas, mana toilet, dan mana pula jalan untuk menuju ke mulut terowongan Mina, untuk kita berangkat menuju ke Jamarat. Jadi manfaat itu sangat banyak dan itu membuat kita ringan di dalam melaksanakan haji. Dan lebih dari itu, di Mina tidak ada kegiatan apapun. Kita hanya beristirahat, menjaga stamina, sehingga ketika kita masuk ke inti pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat walafiat. Sampai malam tanggal 10 untuk mabit di Musdalifah, sampai kembali ke Mina, ke tempat yang sudah kita tata dan sudah kita tempati pada saat kita bertarwiyah di Mina. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa berbiaya? Pada awal kita bertarwiyah, maktab tidak mengurus, hanya meminta informasi. Tapi konsumsi, catering, kamilah yang bertanggung jawab. Kami hanya menarik uang 50 rial untuk membeli 2 nasi box dari Mukimin yang tahan basi. Kemudian membeli 2 macam senik dan bermacam-macam minuman.
Dengan 50 rial itu sudah cukup. Kami juga memberi tip kepada supir, juga memberi tip kepada security kemah Mina. Tetapi dengan berjalannya waktu, masalah konsumsi orang tarwiyah itu diambil oleh pengurus maktab. Sejak itulah kami harus berbayar. Dimulai 200 rial, kemudian 50 rial, sampai 300 rial. Bahkan ada yang lebih, yang bayarnya sampai 400. Karena itu, kita menyarankan bila Bapak Ibu calon haji 2026 akan tarwiyah, maka pembayarannya adalah di Indonesia. Dan terus terang, untuk bertarwiyah kita harus mengajukan surat. Surat itu kita siapkan dari sekarang, bukan di Mekah. Di Mekah gak sempat sudah ngetik-ngetik. Nah, di sini disiapkan, nanti bila ada yang tidak tarwiyah karena sakit, sehingga dari Mekah langsung ke Arafah, ya. Kemudian satu hal yang lain, maka uang 300 rial pasti saya kembalikan kepada yang tidak jadi ikut tarwiyah. Tapi kalau sudah tidak daftar, nama tidak ada ketika kami ajukan, itu yang sulit untuk kami lakukan. Karena itu saya ingin semuanya memahami mengapa harus dibayar di tanah air. Tidak ada maksud apa-apa, kecuali untuk memudahkan kami dalam koordinasi, mulai pengajuan surat ke pihak PPIH, juga ke pengurus maktab, kemudian juga pembayaran biaya tarwiyah yang ditarik oleh maktab. Sekali lagi, bila tidak jadi, tinggal dicoret namanya, dan uang pasti saya kembalikan secara utuh, tetapi dalam bentuk rial, sebesar 300 rial. Demikian untuk bisa dimaklumi. Bila ada hal yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.